kira-kira nih Mas, dari banyaknya mobil model segala macam yang ada di Indonesia, menurut lo mana sih Mas yang paling worth dibeli untuk saat ini? Halo Sobat Grid Auto News, dengan Edmu Zulfikar di sini dan saya tidak sendirian karena di samping saya ada Mas Tribowo Laksono. Halo. Halo Mas Bowo. Nah, jadi di Grid Auto News ini kita lagi ngadain namanya tuh segmennya Nyali atau Tanyakan Ahli. Nah, Mas Tribowo ini itu adalah ahlinya ahli, core the core lah ya di dunia perotomotifan di tim Grid Auto sendiri nih. Enggak lah, kalau ahli kayak terlalu berat buat gue. Cuma memang kan gua bakal lo tanya terkait mobil, dan kalau driving experience memang di desk gua itu fokus ke pengetesan mobil gitu sih. Nah Mas, ngomongin mobil ya atau kendaraan roda 4 nih kan. Itu kan banyak banget nih mobil-mobil yang beredar di Indonesia dan mereka sudah dirakit di Indonesia, bahkan penjualan di Indonesia sendiri kalau nggak tanpa COVID nya tanpa ada COVID-nya, pandemi COVID ini dia catatan angka di angka 1, juta something nih Mas. Dan di angka COVID pun masih kemarin di 2020 itu menurut data Gaikindo ya, penjualan tuh berada di angka 600 ribuan. Wah lumayan ya, artinya nggak yang drop-drop banget gitu ya? Nggak terlalu drop Mas. Nah jadi emang kerasa penurunannya. Nah ngomongin soal mobil tadi kan, baik lagi ke mobil. Nah kira-kira nih Mas, dari banyaknya mobil model segala macam yang ada di Indonesia, menurut lo mana sih Mas yang paling worth dibeli untuk saat ini? Oke. Kalau yang paling worth untuk dibeli saat ini kayaknya terlalu luas ya pilihannya. Tapi sebelumnya kita sempat ngobrol kan Mil. Kira-kira mana di antara banyak mobil-mobil yang dijual di Indonesia yang secara penjualan nih oke. Artinya kan demand-nya masyarakat mungkin bisa kita bahas mengenai bagaimana itu mobil. Nah, sekarang gue tanya dulu, kira-kira yang paling laku di 2020 berarti ya? Itu mobilnya apa aja, Mil? 2020. Nah, di 2020 ini cukup menarik juga nih, Mas. Karena Avanza nih, Toyota Avanza. Oke, kita tahu lah Toyota Avanza sejak dia lahir dari sejuta umat ya. Sejuta umat ya. Akhirnya dikalahkan, Mas. Dan bertahun-tahun akhirnya dikalahkan oleh, yaitu adalah Honda Brio. Oh, oke. Berarti yang tadi lo udah siapin datanya. Nah, oke, ini Honda Brio sebenarnya lumayan dari tim kami pun juga lumayan kaget sih sebenarnya, karena Brio tuh pertama dia bukan mobil MPV. Karena selama ini kan Indonesia tipikalnya teman-teman itu cenderung suka sama mobil yang secara akomodasi banyak, at least 7 penumpang, bahkan SUV pun juga diarahkan untuk 7 penumpang. Brio itu hal lain, dia 5 penumpang, dan kita tahu bener bahwa dia laku banget ya milih di Gaikindo ya, bahkan pandemi dia laku. Udah nomor 1 Mas, paling nomor laku 1 di Indonesia. Oke, nomor 1. Berarti kalau yang kita bahas adalah Brio, kita nggak akan lepas dari kelasnya, yaitu compact car. Nah, dia masuk dalam compact car, teman-teman, kalau di segmentasinya gridauto.com. Nah, Brio dibanding rivalnya, gue bisa duga nggak? Yang juga oke di compact car nih kalau nggak Agya, Ayla, bener nggak? Bener. Berarti yang bisa gue sampaikan ke teman-teman adalah mengenai driving experience-nya. Karena kebetulan Grid Auto udah coba nih Mil, tim test drivernya. Brio itu satu basis sama Brio RS. Tapi kalau dalam penjualannya kayaknya digabungin nih Brio Satya sama Brio RS ya. Kalau penjualannya digabungkan, tapi emang ada di secara segmen tuh emang kalau dilihat nih Mas ya, kalau dia penjualan tuh emang Brio Satya itu emang jauh lebih diminati daripada Brio RS. Balik lagi pertanyaan lo tadi soal worth apa enggaknya teman-teman. Kalau ditanya mana yang worth atau apa lagi yang paling worth gitu ya, itu terlalu luas mungkin ya. Tapi gue bisa ngejabarin dari sisi teknisnya teman-teman, dari sisi driving experience-nya. Kalau dari teknisnya, Brio adalah mobil yang secara natural, dia itu bukan mobil murah teman-teman. Jadi nggak seperti Agya sama Ayla yang pabrikannya itu ngebuat untuk memenuhi requirement dari mobil murah LCGC, ya kan? Brio di sisi lain adalah mobil yang small hatchback murni nih. Dulu bahkan ada Brio 1300 cc teman-teman. Itu tenaganya gede tuh, 100 dk. Nah, Honda mengakali, bukan mengakali.
Honda memanfaatkan Brio yang emang udah oke dan kebetulan secara dimensi pas untuk menjadi LCGC, lalu di spec down. Dampaknya itu ngebuat Brio, Satya nih ya, sama-sama LCGC gitu ya, compact car yang LCGC, ngebuat secara rasa berkendara tuh lebih enak dibanding Ayla dan Agya. Kan mereka kembar kan, Ayla sama Agya kan, gitu. Jadi dari bantingannya, dari rasa berkendaranya, dari kekedapan kabinnya, menurut kita nih lebih oke Brio. Jadi ya mobil yang secara basisnya emang udah enak, lalu di spec down supaya fit dengan peraturan gitu kan pasti lebih oke dibanding mobil yang dari awal memang diciptakan untuk menjadi tanda kutip mobil murah. Gitu. Lalu kalau soal tenaga nih Mil, ini Brio tenaganya gede teman-teman. Dia sampai 90 dk Mil, sementara Ayla sama Agya itu 88 dk. Torsinya juga dia lebih gede Brio. Kemudian transfer tenaganya Brio itu pakai CVT Mil. Beda sementara ya? Ayla sama Agya pakai gear, transmisi gear. Dan kami ketika nyobain itu mobil memang gini. CVT memang orientasinya ke kehalusan berkendara. Sementara kalau gear, transmisi yang manual, gear gitu ya. Lalu yang gear yang matic gitu ya, yang hidraulis, itu sebenarnya kalau mobil tenaganya gede itu lebih bisa memberikan keasikan berkendara. Karena kalau yang gear tuh Mil, lo lagi ngegaspol gitu ya. Rasa hentakannya gitu teman-teman. Jadi kayak asik banget kan, gitu-gitu kan. Nah, CVT kurang bisa memberikan itu. Tapi sekali lagi, karena ini terahnya mereka adalah compact car, ya nggak yang terlalu oke untuk memberikan ruang kepada fun to drive. Jadi mereka lebih ke ya efisiensi berkendaranya gitu-gitunya. Nah, CVT karena dia bisa ngebuat putaran cenderung halus, ngebuat efisiensi bahan bakar lebih baik dibanding Ayla. Gua ada catatannya nih, tadi udah gua rangkum. Nih teman-teman bisa lihat. Kalau Ayla itu di dalam kota dapat 15 km per liter, udah irit Mil. Yes, menurut gue udah irit banget. Irit banget sih itu, ngakuin Mas. Betul. Lalu yang di rute tol dapat 20,7 km per liter teman-teman. Sekali lagi itu udah irit, tapi Brio Satya itu melakukannya dengan lebih baik Mil. Di dalam kota dia dapat 16,9 km per liter, lalu di rute tol dapat 22,6 km per liter. Ya artinya secara performa Brio itu lebih irit. Lalu soal akselerasinya teman-teman. Kita kan ngukurnya kan salah satunya di 0 sampai 100 km per jam kan. Brio Satya itu dapat 11,8 detik. Nah, Ayla itu butuh lebih lama dari itu, di sekitar 14,2 detik. Jadi ya Brio itu lebih kenceng, lebih irit dan jelas lebih bertenaga gitu sih Mil. Jadi emang apa ya, emang Brio ini menawarkan something ya, emang sih ada harga emang sedikit lebih up dibanding dengan kompetitornya, tapi apa yang ditawarkan oleh Honda yang kata lo tadi itu Mas cerita kan, itu emang setimpal mungkin di kelas itu ya. Ya, keunggulannya tetap menurut gue ada plus minusnya. Tapi kalau ditanya apa keunggulan Brio yang mungkin bisa ngebuat dia menjadi mobil yang laku, salah satu mobil yang paling laku gitu ya di Indonesia, ya dia teknisnya bagus, yaitu kenceng, irit, dan tenaganya besar. Lalu kalau soal handling teman-teman, ini Brio nih Honda lah ya. DNA-nya Honda tuh memang dengan mobil yang sama nih Mil. Misalnya Brio, misalnya Yaris sama Jazz, atau Vios sama City. City ya, bukan City hatchback ya? Ya, City yang dulu ya. Lalu Veloz sama Mobilio. Toyota tuh cenderung lebih nyaman, sementara Honda tuh cenderung lebih enak buat nikung. Jadi karakter itu juga ada di Brio dengan Ayla atau Daihatsu, Ayla atau Agya, gitu kan. Ayla sama Agya kan bisa kita samain kan. Nah, Brio itu cenderung lebih enak buat nikung, sementara Ayla itu cenderung lebih nyaman Mil, bandingan suspensi cenderung lebih empuk, gitu sih. Berarti emang ya bener sih apa yang dan apa ya, nggak heran ketika si Brio ini bisa keluar sebagai mobil laris di 2020 kemarin. Nggak heran itu ya. Oke. Oh iya Mas, tadi kan kita udah jelas nih ya, secara teknis tuh si Brio ini menang banyak lah, atau lebih jauh lah, menang jauh dibanding kompetitornya kayak banding Ayla atau Agya gitu kan. Nah, tapi performanya lah ya.
Tapi soal harga nih, tapi kan kok soal harga nih bisa dibilang si Brio ini jauh atau sedikit lebih mahal dibanding kompetitornya Mas. Termasuk Ayla berarti ya? Termasuk Ayla. Ayla aja yang termurahnya aja itu dia startnya dari angka 103 juta. Kalau nggak salah 103 juta itu yang 1000 cc yang tipe D dan manual segala macam. Sedangkan si Brio sendiri yang paling worth it yang SMT itu di angka 151 juta. Oke. Wah itu kan jauh kan, ada lumayan ya 40 juta lebih lah. Iya. Oke, harga memang menjadi poin yang penting untuk menentukan mobil worth apa enggak, itu jelas lah ya. Tapi kalau dari yang lo sebutkan tadi, Brio itu antara 151 sampai 202. Sementara paling murah berarti 151 dan itu udah jelas Satya kan. Kemudian Ayla di sisi lain itu paling murah 103 jutaan. Paling murahnya Ayla sama paling murahnya Brio Satya itu udah menjulang tuh, bedanya tuh udah 50 jutaan kan, 40 sampai 50 jutaan. Yang paling mahal juga gitu kan. Ya, udah dekat 200 jutaan malah ya yang si Brio. Nah, cuma yang mesti lo ingat adalah Ayla tuh ada yang 1000 cc kan, Mil? Ada ya. Artinya memang secara spek nggak selalu match dengan Brio. Oke, dia bisa match dengan Brio kalau ketemunya 12 yang 1200. Tapi yang 1000 cc dia udah nggak match. Itu pertama. Jadi harga nggak bisa langsung apple to apple. Terus kedua, Brio itu di titik teratasnya dia punya ini, teman-teman, punya varian RS yang nggak masuk dalam skema LCGC gitu. Jadi kalau mau dibandingin ya jelas Brio Satya aja lawan si Ayla. Dan ketika dibandingin dua itu, Ayla termahal sama Brio Satya termahal. Kalau gue tetap ngerasa bahwa karena gue doyan nyetir, saya doyan nyetir teman-teman, termasuk doyan nikung-nikung juga, termasuk doyan efisiensi bahan bakarnya, akselerasinya ya. Di titik itu kalau buat orang yang suka nyetir, Brio itu enak sih, Mil. Titik worth-nya di situ, worth the price-nya. Gitu. Jadi yang paling bagi orang yang suka nyetir, yang ngebuat value-nya si Brio itu tinggi ya karena itu dia spek teknis sama performanya unggul. Unggul ya. Gitu sih. Bahkan yang yang 1200-nya si Agya sendiri masih belum cukup ya buat mengejar keunggulan si Brio itu ya. Oke Mas, tadi udah ngomongin banyak nih soal compact si Brio lah yang pemenang ya. Jadi menurut lo Brio paling worth nih? Oke Mas Bo, tadi kan kita udah banyak banget nih ngebahas si Honda Brio di segmen compact car. Nah, kita lanjut lagi nih di Toyota Avanza yang berhasil dikalahkan oleh si Brio, dan dia adalah LMPV, yang mana segmen ini paling diminati banget oleh masyarakat Indonesia. Menurut lo gimana nih Mas? Small MPV ya berarti ya? Ya, small MPV. Oke. Iya sih, mau sebagus apapun Brio, penjualannya kemarin gitu ya. Tapi tetap aja teman-teman di jalan yang lebih sering dilihat Avanza ya, Mil. Baru nyalip Avanza 1, udah ada lagi Avanza di depan. Saking populernya. Oke. Avanza itu belakangan ini nggak akan lepas dari rivalitasnya dengan Expander, mau nggak mau. Karena Expander sebagai small MPV yang relatif baru, sebelum kemudian muncul Livina gitu ya. Dia karena Expander sebagai MPV yang lebih baru dari Avanza dan Veloz, dia punya banyak kesempatan sebenarnya untuk menyaingi Avanza. Tapi sekali lagi Avanza memang secara penjualan oke banget ya, Milih. Iya. Itu lebih tinggi mana Avanza sama Expander, Mil? Jauh sih Mas. Lo emang sejak awal kemunculannya Expander mungkin berhasil ya menggoncang si Avanza dari tahtanya gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya mungkin karena harga kali ya. Di mana Avanza ini menawarkan harga yang lebih murah. Gue udah kebayang maksud lo. Oke, berarti yang bisa gue sampaikan ke lo dan ke teman-teman adalah mengenai driving experience-nya sekali lagi, lalu teknis dan performanya. Avanza dibanding Expander. Avanza kita bahas Veloz aja kali, karena itu paling mewah kan? Ya, paling mewahnya Avanza ya, boleh. Lalu Expander nanti berarti ketemu dengan yang Ultimate, ya Ultimate AT. Nah, Veloz adalah mobil yang menurut saya itu durable. Jadi dia udah teruji nih, Mil. Dulu tuh Toyota bikin Kijang untuk menjadi mobil yang sejuta umat, yang mengakomodasi banyak orang, lalu
daya tahannya kuat. Nah, ketika Kijang menjadi Nova, lalu naik kelas, mobil sejuta umat itu diserahkan ke Avanza, tanda kutip. Avanza Xenia lah ya kan, satu grup tuh ya. Nah, Avanza tuh punya tipikal yang sama, yaitu dia daya tahannya kuat, dia akomodasinya 7 orang penumpang, dan itu jelas. Kemudian bandel banget sih ini mobilnya. Nah, dia memberikan durability itu salah satunya berkat gerak belakangnya, Mil. Jadi kalau kita lagi ngetes nih Grid Auto nih test drive, Mil, itu selalu ada tuh yang tim gerak roda belakang, pendukung gerak belakang sama gerak depan, RWD, front wheel FWD. drive sama RWD gitu. Nah, ya bener, bukannya tanpa kelebihan dan kekurangan tentu ya. RWD itu punya kelebihan, yaitu dia kalau soal durability cenderung lebih awet. Penjelasannya simpel, karena kalau gerak depan, kayak Expander, kayak R3 gitu ya, atau kayak SUV sekarang banyak kan, ada X-Trail, CR-V, Mazda CX-5, itu kan juga gerak depan. Padahal SUV, padahal buat medan jelek gitu ya. Nah, gerak belakang itu cenderung lebih awet karena komponennya itu nggak banyak di roda depan. Gerak depan, roda depan itu nggak capek, Mil. Lu kalau bayangin, kalau gerak roda depan, itu dia buat ngegerakin mobil, penggerak. Untuk ngebelokin, ya kan, steering system. Lalu untuk pengereman, itu utamanya di depan. Capek jadinya gerak depan. Jadi dia kerja sendiri berarti ya, belakangnya ya ngedorongin aja. Iya, sementara gerak belakang teman-teman, itu oke, setir sama pengereman utama di depan. Tapi penggerak yang mendapat beban ketika nanjak, atau engine brake ketika turun curam, itu di belakang. Jadi komponennya itu capeknya terbagi, makanya itu yang ngebuat dia cenderung lebih tahan. Tapi sekali lagi ini cenderung ya teman-teman ya. Kalau misalnya gerak belakang tapi nggak dirawat gitu ya. Sementara gerak depan itu dirawat banget, ya lebih awet yang gerak depan lah. Nah, ditambah lagi buat medan jelek nih. Buat mungkin di Indonesia banyak, beberapa kota masih banyak yang jalan berlubang atau jalan jelek gitu. Kalau ketemu tanjakan, itu kan biasanya kan grip itu kan pindah ke belakang kan. Nah, kalau gerak depan itu cenderung tenaganya sebesar apapun mobilnya, tapi cenderung gampang spin, Mil. Kalau ketemu jalan jelek nanjak, nah gerak belakang itu dapat keuntungan di situ, gitu. Nah, Avanza adalah mobil dengan penggerak roda belakang, jadi kita bisa bilang bahwa ini durability-nya cenderung lebih kuat, gitu kan. Terus dia ketika berhadapan dengan jalan jelek cenderung lebih aman. Tanjakan gitu. juga ya. Iya, termasuk tanjakan gitu ya. Nah, tapi di sisi lain di sisi lain Expander secara teknis, karena gerak roda depan nih, Mil, dia cenderung lebih kedap, teman-teman. Ini juga penjelasannya simple dan sangat teknikal, karena kalau gerak roda depan itu lu nggak butuh gardan, nggak butuh kopel yang panjang yang mentransfer dari mesin ke roda belakang kan. Sehingga ya kalau ada komponen mekanis di situ, berarti kan lu nggak ada gerak, nggak ada bunyi, nggak ada getaran, ya kan? Lalu nggak ada panas, gitu. Jadi gerak depan cenderung lebih senyap, lalu bahan bakarnya cenderung lebih irit sebenarnya nih. Itu kenapa, Mas? Ya karena lu nggak ada power loss, lu nggak perlu ngegerakin gardan, lu nggak perlu ngegerakin kopel, jadi dari mesin itu langsung kopel pendek aja drivennya untuk ngegerakin roda depan, gitu. Makanya mobil-mobil roda depan itu cenderung lebih nyaman dan banyak dipilih. Kayaknya hampir 70% lebih mobil di Indonesia itu gerak roda depan, Mil, termasuk SUV bahkan. Gitu. Tapi kalau dilihat nih emang si Toyota ini kayak lebih seneng banget dengan penggerak belakang sih, Mas. Iya, Innova pun juga gerak roda belakang ya. Fortuner. Fortuner iya lah, karena SUV yang SUV, big SUV. Tapi big SUV kayak Santa Fe juga gerak roda depan. Oke, kembali lagi nih ke soal Expander sama Avanza Veloz. Oke. Avanza Veloz tadi keuntungannya soal durability, soal fleksibilitasnya ngelewatin jalan lebih jelek gitu ya, jalan berlubang. Expander di sisi lain adalah mobil yang lebih nyaman, dia juga lebih senyap gitu-gitu. Nah, Expander, Mil, itu juga punya ruang yang lebih lega, Mil, dibanding Avanza. Legroom-nya dia lebih lega, headroom-nya juga lebih lega dibanding sama Avanza dan Veloz. Gitu. Jadi, kalau buat keluarga yang nggak off-road banget gitu misalnya, atau jalannya nggak terlalu jelek gitu ya, rute biasanya, Expander lebih nyaman, Mil.
gitu. Nah, tapi gue mau ceritain soal performanya. Ini tadi juga udah gue catet, Mil. Jadi si Expander itu untuk 0 sampai 100 dia butuh 13,5 detik. 13,5 detik teman-teman. Sementara kalau Avanza Veloz yang 1.5 ya, itu butuh 12,6 detik. Jadi ya kita tahu bahwa Avanza di sini lebih kenceng, Avanza Veloz. Penjelasannya, kita curiga sama bobot. Jadi kan ini sama-sama gearnya sama-sama hydraulic gear kan, gearboxnya sama-sama hydraulic gear. Jadi kan ini transmisinya kan sama-sama hydraulic gear kan, pneumatik. Jadi ya nggak ada bedanya karena dia nggak pakai CVT gitu. Karena bobotnya Expander itu lebih berat, berpengaruh sama kecepatan berakselerasi. Expander jadi lebih lambat dibanding Veloz gitu. Lalu kalau dikonsumsi bahan bakar, ini Avanza nih teman-teman, meskipun dia gerak roda belakang, tapi dia bisa lebih irit, Mil. Berapa emang tuh, Mas? Dia di rute dalam kota dapat 13,1 km per liter. Sementara Expander hasil tes kami itu dapat di 11,5 km per liter. 11,5 sebenarnya udah lumayan irit sih, tapi kalau ditanya mana yang lebih irit antara Expander sama Avanza Veloz, Veloz lebih irit. Gitu. Lalu di rute tol, Mil, dia dapat 17 km per liter. Avanza Veloz 1.5. Sementara Expander nih yang Ultimate dapat 16,6 tipis jadinya. Nggak terlalu jauh. Nggak kerasa lah ya berarti. Nggak kerasa. Nah, tapi kalau lo nanya kenapa kok bisa lebih irit Avanza dibanding Expander di rute dalam kota, lumayan signifikan. Menurut kita nih teman-teman, menurut gue nih Mil, itu karena rasio gear. Jadi Avanza itu dibikin lebih kasar, makanya Avanza tuh kalau yang manual lo rasain tuh baru bentar udah ganti gigi, baru bentar udah ganti gigi. Kayak dia cepat banget dia minta gantinya. Iya, karena rasionya dibikin kasar sehingga dia lebih enteng untuk ngebawa beban. Jadi kalau buat nanjak dia lebih enteng, di dalam kota dia lebih enteng gitu-gitu. Nah, itu ngebuat pengendaraan Avanza di dalam kota ya lu kayak ngegas tipis-tipis aja lah gitu. Mobil udah melaju karena enteng gearnya kan, karena kasar. Gitu sih. Jadi tinggal tek udah jalan ya. Dibanding yang dulu sampai sekarang, Avanza yang dulu sampai sekarang, emang yang sekarang ini emang kayak lebih ringan gitu. Iya. Apa mungkin tuh bisa jadi masukan dari konsumennya kali ya. Yang ngerasa Avanza kok awalnya berat gitu. Dan yang gua tahu ya Mil ya, salah satu kekuatan dari Toyota sama Daihatsu itu riset pasarnya. Jadi kita beberapa kali dapet info dari yang komen, netizen yang komen di video-video kita mengenai Avanza sama Expander. Jadi mereka tuh komen, Avanza kok bisa ya Expander udah ada ini, udah ada itu fitur-fiturnya gitu, tapi Avanza belum ada apa-apa, misalnya kayak gitu ya, dinyinyirin lah sama netizennya. Nah, yang perlu kita ingetin juga adalah Avanza itu mungkin tim risetnya itu memutuskan bahwa oke, gue nggak perlu banyak fitur, yang penting dia durability-nya kuat, terus dia ada di mana-mana bengkelnya, bengkel resminya, persebarannya kan lebih banyak kan dibanding Mitsubishi gitu, Toyota sama Daihatsu. Jadi ya gitu dia. Keunggulan-keunggulan Avanza, Veloz, dan Xenia gitu ya dibanding Expander. Di luar dari dia nggak lebih nyaman dibanding Expander, dia durability-nya bagus, dia gear-nya kuat, lalu dia dengan gerak belakang juga fleksibel di jalan yang lebih jelek. Terus dia harga jualnya juga Toyota sama Daihatsu kan lebih kuat ya, bisa resale value-nya. Iya, resale value-nya. Terus kemudian ownership-nya, bengkel resminya juga cenderung lebih banyak dibanding Mitsubishi kan. Nah, hal kayak gitu di luar dari fitur, di luar dari kenyamanan yang belum tentu juga dinilai secara apple to apple gitu sih sama netizen. Tapi nih Mas, kan dari banyak dari keunggulan dan kelebihan antara Expander dengan Avanza, menurut lo nih Mas, paling baik di antara dua itu, atau menurut lo yang cocok lah buat orang Indonesia untuk dibeli saat ini itu apa sih? Ini tergantung sama karakternya. Ini pertanyaan sulit sebenarnya buat gue. Karena pertama, gue menghormati Toyota dengan durability-nya ya, sama bagaimana dia melayani konsumen dengan persebaran bengkel after sales dan sebagainya. Tapi di sisi lain Mitsubishi dengan Expander itu menurut gue berhasil ngebuat small MPV yang secara teknis itu menyenangkan
lu bawa expander tuh lebih enak dibanding Avanza. Avanza tuh lu kalau jalan ada bunyi dari kopel, dari gear itu, ada dengungnya. Sementara expander nggak ada hal kayak gitu. Ya bener bahwa dia nggak lebih kenceng, nggak lebih irit dibanding Avanza gitu ya. Tapi iritnya dia udah lumayan lah, udah bisa diterima gitu ya. Lalu kencengnya, gue bukan orang yang ketemu jalan kosong langsung ngegaspol gitu, nggak juga gitu kan. Jadi gue jalan santai gitu sama keluarga. Dan expander bisa memberikan kenyamanan itu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih oke di antara keduanya, atau gini aja deh, gue coba jawab dengan plus minusnya. Ya. Kalau lo termasuk keluarga atau pemilik mobil yang butuh kenyamanan, expander lebih nyaman. Lalu keunggulan lainnya dia lebih praktis, tempat penyimpanan banyak, bahkan di bangku penumpang depan tuh ada laci tersembunyi tuh di bawah tuh, slider, drawer. Lalu kemudian ada kompartemen terbuka, di door trim juga banyak gitu ya. Lalu kabinnya juga lega, sehingga dia lebih nyaman. Tapi batasannya adalah dia mungkin kurang oke kali kalau dibawa ke medan-medan yang lebih jelek gitu, misalnya jalan jelek, jalan tanah. Nggak ekstrim juga, nggak off-road, karena ini kan MPV kan, bukan SUV. Tapi kalau ketemu jalan jelek, gue lebih pede dengan Avanza. Avanza itu adalah mobil yang secara ownership lebih menenangkan kali buat gue, karena di luar dari bengkel resmi yang udah lebih banyak dari Mitsubishi nih teman-teman, banyak juga mekanik di pinggir jalan yang bisa menangani Avanza, Veloz gitu kan. Jadi ya dia lebih tenang lah. Terus dia unggul juga soal durability-nya, jadi ya relatif lebih tahan banting gitu. Tapi ya dia berisik, dia bantingannya nggak selembut expander gitu, cuma dia tadi gue bilang Mil, bengkelnya banyak, resale value-nya juga lebih kuat gitu, jadi itu dia plus minusnya. Berarti siap tempur ya si Avanza. Lebih siap tempur. Ya kalau dipakai buat mobil operasional nih Avanza sama Veloz, ya lebih tahan banting gitu. Mas Bowo, terima kasih nih atas waktunya dan masukan kepada teman-teman Grid Auto News sekalian. Semoga bisa jadi masukan nih untuk mereka dalam mencari mobil baru. Ya, mudah-mudahan ngebantu ya teman-temannya. Nah, buat teman-teman juga nih, kalau punya saran, kritik ataupun masukan buat segmen nyali selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Demikian dari saya, Muhammad Erwin Fikar, dan saya Tribul Laksono. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Terima kasih.